Abang bayangkan dari tahun Hmm. 98 itu, Hmm. fitnah kepada dia, Ya. ya, akan kudeta, ya kan, mau membunuh presiden dan sebagainya, ya, menculik kiri kanan dan semua fitnah itu yang terjadi pada beliau itu, Hmm. dia telan gitu. Dan dia nggak ngerusak lembaganya, Iya, dia nggak mau nggak ganggu menuduh orang orang, siapapun ya, dia nggak yang peduli. memberitahu dia dan Yang segala penting macam. dia bilang, "Saya mau perbaiki bangsa ini." Jadi beliau ngambil karir sebagai pengusaha, habis itu ikut konvensi Partai Golkar, ya habis itu bersama Ibu Mega sebelumnya mendirikan Gerindra di 8. 2006, Ya. habis itu kemudian bergabung Ibu Mega Mega Pro, terus saja sambil fitnah itu nggak berkurang, hantam terus. Sobat Panangian, saya kembali mengundang sobat lama saya di podcast kita ini karena viewersnya sangat banyak, 500 ribuan dan 600 ribu pernah, dan komennya sangat bagus, positif. Nah, jadi siapa lagi kalau bukan Bung Fahri Hamzah. Terima kasih Bung. Saya Siap. lihat Anda luar biasa selama pemilihan pilpres, terutama pilpres ya. Karena saya lihat Ya. waktu kita ngomong-ngomong di sini beberapa kali, mungkin sampai 5 kali itu ya, bahwa Anda sangat yakin dan meyakinkan para publik supaya jangan lewat satu putaran. Nah, itu yang Ya. saya lihat. Anda malah mengimbau, udahlah kawan, Ya. sinilah, ya kan. Anda memetakan sangat bagus, Ya. yang mana sakit hati, yang mana kecewa. Ya. Tetapi sekarang sepertinya setelah satu putaran, quick count berjalan, real count berjalan, masih banyak orang yang belum siap menerima. Bahkan ada ide untuk membuat hak angket. Ada yang mengatakan sebuah sekjen partai besar. Kayaknya KPU ini men-setting, IT-nya men-setting supaya 17%. Gimana itu, Bung? Iya, pertama di dalam pertandingan apapun pasti cuma dua pilihannya. Kalau tidak kalah ya menang, ya kan? Itu dulu ini. Ya, Karena basis dari semua ini kan adalah keputusan rakyat, ya. ya, betul. Dan keputusan rakyat itu yang menyebabkan siapa yang menang, siapa yang kalah. Nah, dan dalam semua tidak saja pemilu, tapi semua pertandingan biasanya yang kalah selalu merasa tidak puas dan tentu ingin mencari cara supaya ya paling tidak ya saya kalah loh, tapi kamu kan juga curang. Misalnya kayak gitu ngomongnya tuh. Ada itu kayak gitu tuh ya. Ada. Nah, saya kira ya ini normal dan harus diterima sebagai satu Oh, dinamika gitu ya. Tapi yang harus kita mantapkan terus-menerus adalah bahwa kalau sebenarnya metodologi dan sistem pemilu kita sudah diperbaiki, maka hasil exit poll, quick quick count. count, apalagi real count, Ya. itu sudah keputusan rakyat. Ya. Gitu. Jadi kita tidak bisa lagi mengatakan ini dan itu, karena pada dasarnya secara ilmiah ini sudah terbukti bahwa itulah keputusan rakyat. Gitu. Hanya di dalam sistem kita ini ada jeda yang cukup panjang dari pencoblosan tanggal 14 Februari kepada pengumuman resmi KPU yang nanti berlangsung dari tanggal 20 sampai tanggal 26. Nah, sebulan inilah kira-kira akhirnya muncullah macam-macam cerita kan, yang kecewa, yang sakit hati, yang terbongkar ada TPS yang suaranya dicuri dan sebagainya itu dari 24.000 TPS terus difoto, ditaruh di sosial media, lalu tercipta image seolah-olah inilah semua kecurangan yang menyebabkan dia kalah dan sebagainya lah. Jadi saya kira itu dinamika yang tidak ada masalah, tapi memang suatu hari kalau kita bisa bikin sistem yang lebih baik, seharusnya jarak antara pencoblosan, ya keputusan rakyat itu dengan keputusan panitia itu pemilu jangan terlalu lama.
Saya lihat Oh. terakhir saya lihat pemilu di Australia itu, si Albanese itu, Ya. baru berapa hari yang lalu dia diputuskan menang, belum seminggu dia sudah mimpin delegasi Australia ke India sebagai Perdana Menteri gitu. Jadi cuman seminggu dia bertugas sudah Ya, gitu. ya. Nah kita ini kan agak ada jauh jaraknya, belum lagi nanti ternyata dalam desainnya ada putaran kedua yang alhamdulillah sekarang nggak ada putaran keduanya. Tapi pelantikan nanti baru tanggal 20 Oktober. Ini 8 bulan ini Bang. Sebenarnya kalau kita nanti bisa mendesain sistem yang lebih sehat, janganlah terlalu lama kayak begini gitu loh. Makanya saya sendiri ada pikiran-pikiran yang nanti harus kita diskusikan untuk menyempurnakan sistem pemilu kita ini. Tapi kalau namanya tuduhan curang itu saya kira saya sering menggambarkannya begini. Pemilu kita ini serempak dan 5 kotak. Kecuali Jakarta itu seluruh Indonesia 5 kotak. Kotak pertama kotak Pilpres, kotak kedua kotak DPD, kotak ketiga DPR RI, kotak keempat DPR Provinsi, kotak kelima DPR Kabupaten Kota. Nyoblosnya itu bayangkan rakyat dikasih 5 kartu, rakyat Indonesia. Rakyat Amerika dikasih cuma 1 kartu. Rakyat Inggris cuma dikasih 1 kartu. Rakyat Indonesia dikasih 5 kartu. Dia bingung, ini apa aja ini. Oh yang merah ini, yang kuning, yang hijau ini. Luar biasa kan itu. Udah gitu. Yang paling gampang tuh memang Pilpres. Ya, karena kotaknya cuma 3 Bang. Iya, yang dipilih ya. Yang dipilih. Kotaknya cuma 3. Manusianya ada di situ. Gambarnya. Gambarnya. Sudah gitu, orang ini dibahas berbulan-bulan secara jelas apa beda nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi waktu rakyat masuk TPS itu, yang paling jelas di otaknya itu adalah Pilpres. Sudah jelas betul itu. Makanya begitu dia buka, tak dia langsung. Nah, Abang bayangkan masuk kotak kedua, DPD. Di beberapa daerah DPD itu ada yang calonnya sampai 50. Sampai berapa gitu kan. Mewakili 1 provinsi ya. 1 provinsi. Begitu dia buka. Mak ini. Banyak betul ini orang siapa aja ini orang kan. Nggak pernah dibahas di TV. Iya, betul. Nggak pernah talk show kayak begini. Nggak pernah dibahas di koran, di mana radio. Kita nggak tahu ini orang siapa. Akhirnya cari-cari. Ya kan? Dan kita nggak tahu. Jangan-jangan radio bilang, ini nggak penting katanya. Kerjaannya jempun, kita nggak tahu. Tutup aja lagi katanya. Kemudian DPR RI. DPR RI itu. Kalau dapilnya itu, kursinya 10, Bang. Partainya 18. Itu artinya calonnya itu 10 kali 18. 180. 180, Bang. Tanpa gambar. Kadang-kadang orang tuh namanya sama nama asli ijazahnya yang harus ditulis di situ sama nama panggilannya nggak jelas, nggak beda. Akhirnya rakyat disuruh meriksa 180 orang. Setengah mati Bang. Belum lagi provinsi lebih banyak lagi, kabupaten lebih banyak lagi. Dan ini satu-satu rakyat harus bikin keputusan setengah mati. Gitu. Nah itu satu waktu pemilihan ya karena ya relatif pemilu serempak ini korbannya adalah legislatif. Jadi akhirnya legislatif itu tidak dianggap penting dan tidak dikenal oleh rakyat. Sehingga kadang-kadang basis kampanye daripada legislatif tidak lagi memakai gagasan. Tapi basis-basis lain yang bersumber kepada logistik. Ini jauh lebih efektif. Karena rakyat tidak bisa lagi mencerna gagasan yang begitu banyak. Bayangkan kalau ada 180 anggota dewan, ngoceh semuanya, mana mengerti kita. Orang sekolah saja, paling teori dibilang teori pertama dan teori kedua. Ini ada 180 orang harus dicerna sama rakyat. Kan mustahil itu. Akhirnya yang saya lihat adalah legislatif ini kualitasnya sangat akhirnya jelek sekali gitu. Nah, tetapi yang kita senang adalah
bahwa memang akhirnya presiden, ya calon presiden adalah yang paling istilahnya itu well selected gitu, yang paling baik diperiksa sama rakyat itu. Dan yang bagus lagi itu yang pertama, yang kedua penghitungan suara. Dari 5 kotak ini, kotak pertama lah yang dihitung. Jadi setelah selesai pencoblosan jam 1 pada tanggal 14 Februari yang lalu, istirahat sebentar, ya isoma, jam 12 sudah mulai buka kotak, satu-satu dari 5 kotak ini, dan dihitung di setiap TPS. Kotak pertama yang dibuka, kotak Pilpres. Itu paling akurat, saksinya masih lengkap, ya kan, penontonnya masih banyak, itulah yang kemudian keluar itu. Kenapa quick count-nya itu paling cepat itu. Karena itu paling mudah disurvei juga gitu. Exit poll-nya juga paling cepat gitu loh. Nah, sehingga kalau ada orang yang mempersoalkan kecurangan Pilpres itu keliru dan salah alamat. Karena justru Pilpres inilah yang terbaik hasilnya. Calonnya nggak banyak, ya kan? Gagasannya terungkap, ya, diskusi dan pemahaman masyarakat mendalam. Udah gitu, dihitungnya paling cepat, Bang. Paling pertama dan paling pertama gitu loh. Nah, saya kira cara melihatnya begitu. Karena itulah saya kepada teman-teman yang mungkin punya kekecewaan dan sebagainya, pingin ngajak perguruan tinggi atau bahkan ada yang mau ngajak angket dan sebagainya, saya kira bukan waktu yang tepat. Ini adalah waktu untuk merayakan kemenangan rakyat, ya, dengan hasil pemilu yang ada ini, khususnya lahirnya presiden baru. Karena di pemilu presiden kali ini tidak ada incumbent. Ya, karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi, Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah orang baru, ya, meskipun disebut melanjutkan, tapi dia bukan incumbent gitu. Dia tidak punya kendali terhadap kekuasaan sebagai presiden. Jadi ya menurut saya harus istilahnya disambut begitu ya. Nah, kalau kita mau memperbaiki sistemnya, ya kita perbaiki ke depan. Kita, teman-teman intelektual yang saya bilang kemarin, jangan kalian ikut bertarung di masa pemilu. Nah, nanti begitu presiden baru dilantik, kita mau proposal bikin pemilu yang lebih baik. Ayo kita duduk bareng-bareng, kita ajukan ke Mahkamah Konstitusi, atau kalau percaya politisi kita ke DPR, atau kita ajukan ke Presiden. Saya kira itu akan jauh lebih bermanfaat, Bang, daripada kita ribut-ribut sekarang. Ini pemilu ini hasilnya baik sekali, dan karena itu kita jangan ribut-ribut. Gitu ya. Nah, kemudian memang yang menarik bagi saya, dalam podcast ini Anda menjelaskan waktu itu positioning ketiga baca pres, dan sudah terlihat suara-suara ekspresi dari sakit hati dan kecewa sebelum pertandingan. Dan seakan-akan mereka mengkait-kaitkan kalau menang ya, apalagi kalau satu putaran nanti pasti curang gitu ya. Nah, tetapi kalau dilihat dari sana terus sampai hari ini gejala yang masih normal ya, bahwa ya sisa residu dari apa itu masih ada terus ya. Normal sekali, Bang. Tapi sekarang orang terungkap juga dalam kenyataannya bahwa kalau kita lihat apa yang sudah disebut dalam survei, dalam penelitian lembaga-lembaga yang ilmiah, independen, itu juga kan terbukti dalam pemilu ini. Gitu. Walaupun, Bung, saya potong. Tidak ada yang menduga sampai 58 pada waktu itu. Itu dia kan, artinya kan memang di akhir itu ada sedikit perubahan begitu ya. Ya, betul. Tapi bahwa orang sudah menduga bahwa ini satu putaran, itu sudah banyak. Dan yang ngomong nih juga yang kredibel juga, Denny J.A. Ya kan, Burhan Muhtadi, ya kan, bahkan yang lain-lain. Burhan sih waktu itu enggak? Burhan sudah mengatakan kemungkinannya ada. Gitu. Jadi maksud saya, lalu kalau kemudian ini melompat ya, saya kira memang itu kan margin error di ujung itu gitu. Tapi memang kalau saya lihat karena 3 pasangan itu
buat rakyat itu lebih mudah diputuskan, Ya. gitu. Sehingga kebulatan tekad masyarakat, ya suara masyarakat untuk 02 itu memang di ujung itu sangat kentara begitu. Ya. Karena tadi juga yang saya katakan sampai detik terakhir tidak ada perlawanan yang berarti dari 01 dan 03. Ya. Dan saya kan ada keyakinan waktu itu Ya. yang disebut perubahan itu tidak masuk dalam Ya. kategorisasi perubahan, Ya. gitu. Karena perubahan itu kan setidaknya ada 3 itu. Idenya harus kuat. Ya, Yang mau ya. dirubah Anda apa? sudah jelaskan Ya itu. sudah saya jelaskan. Yang Sangat kedua, gamblang. jaringan kerja yang ingin melakukan perubahan itu siapa? Ya. Ternyata orang-orang lama juga atau Ya. partai-partai lama juga gitu. Dan yang ketiga, siapa tokohnya? Tokohnya itu harus benar-benar menonjol sebagai Ya. tokoh perubahan, dan itu saya lihat tidak ada. Maka nggak akan kuat itu. Nah, jadi saya kira Bang, apa yang ditunjukkan oleh rakyat dengan hasil pemilu ini, ya tidak ada yang aneh sebenarnya gitu loh. Ya. Karena tadi itu positioningnya terlalu jelas. Ya. Pak Prabowo terlalu jelas positioningnya ingin meneruskan apa yang baik dari Pak Jokowi. Ya. Pak Anies nggak jelas mau perubahan, tapi masih di dalam juga sampai sekarang masih anggota kabinet, kawan-kawannya begitu Ya. Terus Pak Ganjar yang paling fatal gitu, karena oleh publik ya. dilihatnya itu maunya apa gitu. Ya. Nggak jelas. Jadi saya kira ini Ya. pemilu sudah menggambarkan semua yang kita pikirkan, tidak ada kejutan di sini. Karena lembaga ilmiah kita percaya selama ini juga memang itu yang terjadi gitu. Jadi kalau kemudian kita dramatisasi, ada kecurangan dan sebagainya, apa orang ini hasilnya seperti yang kita pikirkan kok, gitu. Malah kalau menurut saya ya kalau yang sebaliknya terjadi, mungkin ada kecurangan sebab mitigasi ilmiah dalam demokrasi itu harus disyukuri, Bang. Kalau tidak ada metode ilmiah ini, stres kita, Bang. Betul. Ini justru kita bersyukur kepada metodologi ilmiah. Membantu kita. Ada kayak survei Kompas. Itu sangat kredibel, Bang. Nggak main-main mereka itu. Litbang Kompas itu orangnya saya kenal ya. Orang jago-jago dan sangat detail dengan membaca kemauan masyarakat dan dengan metode ilmiah ini gitu. Jadi saya kira sudahlah ya. Kita memang ada kecewa, tapi inilah keputusan rakyat. Selanjutnya kita memikirkan bagaimana ke depan gitu. Karena yang lain-lain yang misalnya dibilang angket dan sebagainya, ya diakui ada ketidaksempurnaan, tapi ini bagian dari sistem kita. Bagaimana kita memberikan cara memilih kepada rakyat yang bikin rakyat pusing. Ya misalnya anomali di pileg gitu kan, Bang. Banyak katanya orang-orang yang jualan ide tapi nggak dibeli sama masyarakat oleh rakyat. Tapi banyak yang nggak pernah ngomong ide, nggak pernah podcast sama abang kayak begini, ya kan? Masuk dia gitu loh. Karena ada lain yang dijual gitu loh. Dan itu konsekuensi dari sistem yang kita buat bahwa rakyat itu dipersulit dia dalam menentukan calon-calon legislatif secara real. Coba kalau misalnya pakai sistem distrik, Bang, ya. Sistem distrik misalnya. Satu kabupaten cuma satu orang kita pilih. Kandidat per partai cuma satu, Bang. Jadi di situ nanti mungkin tidak semua partai berani mencalonkan karena partai-partai yang berani mencalonkan tentu yang orangnya ada peluang menang. Itu kan? Maka kemudian dari 18 partai maksimal cuma 18, Bang. Karena dia hanya milih satu-satu. Karena satu orang, satu partai cuma satu orang gitu. Kan rakyat nggak akan pusing. Jadi pemilihannya di dalam jadinya ya? Di dalam. Jadi misalnya, pilpres, apalagi kalau dipisah, Bang. Misalnya, karena yang saya bilang kan metode pemisahan itu dibikin 2. Pertama itu pemisahan berdasarkan fungsi. Artinya kita pemilu legislatif aja dulu. DPR, DPD, DPRD. Ini orang kerjaannya itu cuman untuk pengawasan. Sehingga waktu rakyat memilih juga, saya mau milih pengawas ini, bukan milih eksekutif. Maka saya cek, ya kan? Dan apalagi kalau dibikinnya itu lebih spesifik, gitu. Kayak sistem distrik tadi. 18 gitu. orang. Satu kabupaten. Satu partai.
Cuman satu orang. Ya. Satu partai cuman satu orang. Partai ini, si ini, partai ini, si ini gitu. Sehingga waktu kita masuk ke kotak, juga demikian. Ini gampang ini. Nggak pusing kita. Satu partai, satu orang. Saya mau pilih partainya atau orangnya terserah. Ya kan? Karena nggak ada komparasi. Nah ini Bang, di dalam satu partai ada 10 orang, ada 12 orang. Akhirnya antara partai sendiri berkelahi Bang orang-orang tuh. Ya kan? Nomor 1 kah atau nomor 7 kah atau nomor 5 kah? Akhirnya nanti setelah terpilih Bang, ternyata yang lebih besar nomor 5. Nomor 1 marah. Dia kumpulin calon-calon lain. Tolong suaramu kasih ke aku, suaramu kasih ke aku. Berkelahi Bang, partai Bang. Nah, betul. ini sistem yang kita buat. Kalau kita mau introspeksi, ayo introspeksi. Jadi sistemnya distrik kita bagi. Legislatif dulu, baru nanti eksekutif. Atau berdasarkan wilayah. Elemen pusat dulu kita pilih. Presiden, DPR, DPD. Cuman 3 kotak Bang. DPR presidennya kotaknya sedikit. DPD-nya juga kelihatan begitu. DPRD berbasiskan sistem distrik tadi cuman satu orang satu partai. Jadi kemungkinan rakyat itu mengambil keputusan lebih rasional itu jauh lebih besar Bang. Daripada yang sekarang ini. Ya alhamdulillah sekarang petugas yang meninggal ya kita nggak bersyukur dalam pengertian tetap ada yang meninggal ya, tetapi dibandingkan dengan pemilu lalu hampir 1000 Bang yang meninggal Bang. Sekarang alhamdulillah karena relatif ada manajemen mungkin yang lebih baik dan kita antisipasi. Tapi kalau kita mau 0 orang sakit, orang capek, orang meninggal, kita bikin sistem yang lebih simpel. Saya kira hal-hal inilah yang harusnya menjadi evaluasi. Bukan kita ngotot seolah-olah yang kemarin itu salah semua, itu nggak benar Bang. Nah, yang menarik dalam pidato Pak Prabowo sebagai calon presiden terpilih, mengatakan bahwa pemilu kita ini melelahkan, berbiaya tinggi, tetapi ada ruang. Jadi persis seperti Anda bilang, ada ruang untuk kita diskusikan, memperbaikinya. Luar biasa itu. Berarti dia merasa gitu ya. Saya pernah berkali-kali diskusi sama Pak Prabowo soal pemilu yang lebih simpel dan bagaimana kita mengagregasi aspirasi rakyat secara lebih real gitu. Kalau dengan sistem kayak begini ini kasihan rakyatnya gitu. Akhirnya kan rakyat juga tergoda untuk mengambil keputusan dengan cara lain. Misalnya para kandidat terutama di legislatif Bang, yang merasa dia nggak mungkin nggak ada panggungnya bagi dia berdebat, nggak ada panggungnya bagi dia untuk jualan ide. Kata dia ya sudahlah, rakyat juga kan nggak mau capek-capek juga. Akhirnya logistik yang main Bang. Nah ini di sini inilah persoalannya yang disebut mahal itu ya. Orang ini yang mesti diperbaiki. Dan kedengarannya kader-kader terbaik dari sebuah partai pun hilang dibuat oleh orang yang karena lebih harus bertengkar dengan temannya Bang. Makanya saya bilang Bang, coba kalau satu partai satu kandidat. Ya kayak sebenarnya Pilpres itu kan ideal kan. Karena sebenarnya sih belum ideal karena ada koalisi di awal ya. Tapi pada dasarnya ada kandidat yang terbaik kita anggapnya begitu. Coba kalau legislatif begitu. Kandidat untuk DPR RI partai ini adalah si ini di daerah ini. Basisnya kabupaten aja. Kayak misalnya Depok kan sekarang gabung dengan Bekasi dapilnya. Coba kita bilang aja, untuk partai ini di Depok calonnya si ini. Akhirnya orang tuh bisa disuruh debat juga Bang, bagaimana datang ke sini podcast Abang nih. Kamu kan calon DPR dari Depok kan ya ke Jakarta. Kamu apain ini nanti idenya untuk Depok? Konstituennya mau kamu layani dengan cara apa? Apa yang penting? Debat kita Bang, rakyat pun nontonnya enak. Ini enggak Bang, 180 orang. Ya kan? Mesti diputuskan bagaimana caranya. Orang itu akhirnya mengatakan, udahlah daripada kita capek-capek, pasang spanduk, keluar masuk TV segala macam, nggak ada yang dengar juga, akhirnya logistik yang main. Nah inilah yang mesti kita perbaiki ke depan. Nah, yang menarik bagi saya ya, waktu Anda diundang di channel ini, bahwa
yang saya ingat dulu, bagaimana Anda bisa menjelaskan rekonsiliasi antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya. Ya. Karena Anda bukan surveyor, jadi nggak bisa memberikan prediksi. Mungkin Anda membaca survei Ya, ya. ya. Tapi yang saya menarik bahwa Anda sangat yakin kekuatan dari rekonsiliasi ini, ya, koalisi ini, rekonsiliasi lah antara Jokowi sama Prabowo, dan banyak orang mengatakan yang undecided voters yang sekitar di bawah 8% itu lari semua ke Pak Prabowo. Lalu saya kaitkan dengan pengenalan Anda 30 tahun waktu Anda mahasiswa UI, dia menjadi Pangkostrat, Anda menjelaskan di isi kepalanya dia itu hanya ini. Nah, ada nggak hubungannya dengan ketika debat terakhir dia mengatakan minta maaf? Kan banyak orang yang sangat respect ya. 1 juta followers tambah, ya kan? Nah, kemudian waktu penutupan dari GBK, katanya, konon katanya, disitulah kenaikan. Jadi dikaitkan dengan pribadinya Pak Prabowo dinilai oleh rakyat. Gimana pendapat Anda? Coba. Iya. Jadi kita jangan lupa bahwa di antara yang kita mesti syukuri sekarang ini adalah karena kita bisa punya kesempatan untuk meluruskan sejarah. Iya. Paling tidak cara kita melihat transisi, terutama di zaman Orde Baru dulu, dan cara kita melihat pemimpin-pemimpin kita. Karena menurut saya Pak Prabowo ini adalah satu contoh yang sangat ideal ya, untuk menggambarkan bagaimana orang yang disalahpahami selama 1/4 abad ya. Tapi selama 1/4 abad itulah dia mimpinya untuk berkontribusi pada negara ini nggak pernah kurang. Abang bayangkan dari tahun 98 itu fitnah kepada dia, ya, akan kudeta, ya kan, mau membunuh presiden dan sebagainya, ya, menculik kiri kanan dan semua fitnah itu yang terjadi pada beliau itu, dia telan gitu. Dan dia nggak ngerusak lembaganya, dia nggak mau ganggu orang siapapun ya. Dia nggak peduli. Yang penting dia bilang saya mau perbaiki bangsa ini. Jadi beliau ngambil karir sebagai pengusaha, habis itu ikut konvensi Partai Golkar, ya habis itu bersama Ibu Mega mendirikan sebelumnya mendirikan Gerindra di 2006 ya. Habis itu kemudian bergabung Ibu Mega Pro, terus saja sambil fitnah itu nggak berkurang, hantam terus. Saya kira ya tidak saja sebagian dari kekuatan-kekuatan nasional yang nggak suka sama beliau, kekuatan global pun nggak suka sama beliau. Karena image yang diciptakan ini orang akan mengembalikan Indonesia kepada masa otoriter, ya kan? Ini orang akan mengembangkan ideologi-ideologi ultranasionalisme yang menutup diri dari dunia dan sebagainya lah, macam-macam lah. Ini akan kejam dan sebagainya. Itu dia telan itu. Padahal jejak itu nggak ada dalam pribadinya, dalam hidupnya, tapi dia tekun aja, dan dia berhasil, Bang. Jadi mana ada orang di dunia ini yang 1/4 abad bertahan dia untuk membuktikan kepada bangsanya bahwa semua yang Anda pikirkan itu tidak benar. Dan tiba-tiba ada suasana baru. Milenial, rakyat yang sudah capek dengan keributan yang nggak jelas ini. Saya bilang udahlah. Dan sekarang Pak Prabowo sudah di situ, jadi wajar kalau pidato BPK yang di GBK yang abang bilang, terus yang kalimat akhirnya di TV itu, karena semua itu dari hatinya, Bang. Itu dia. Prabowo ini bukan orang yang bisa mencela-mencela, ya kan, disuruh muter-muter, disuruh bersilat lidah, nggak kuat Bang orang itu, Bang. Nggak kuat dia disuruh bersilat lidah. Itulah pengenalan disuruh Anda itu. Pura-pura, itu orang nggak bisa, Bang. Jadi setting-setting. Kita kenal Prabowo ini, orang tuh nggak bisa yang namanya pura-pura, ya kan? Nggak bisa. Jadi waktu dia ngomong, hatinya yang keluar, Bang. Mana ada orang habis dimaki-maki, habis itu, dia bilang, saya yang minta maaf, katanya gitu. Minta maaf terhadap keributan ini, terhadap kesalahan kami juga, ya kan? Terima kasih kepada semua pemimpin yang pernah memimpin kita dan semuanya punya jasanya. Dia ngomong begitu, Bang. Siapa yang nggak tersentuh nonton itu? Karena itu nggak dia karang, Bang.
Kalau itu diarahkan oleh panitia, oleh tim, nggak bakalan keluar begitu, Bang. Itu Ya, keluar justru dari itu, hati. justru itu. Jadi yang saya lihat landasan keyakinan Anda waktu kita di sini seakan-akan sudah bisa memprediksi ini akan berujung ya kemenangan ya. Ya. Itu yang saya lihat. Jadi waktu dia tutup GBK itu dengan doa, Ya. berikanlah pekerjaan yang layak kepada orang yang masih belum bekerja. Ya. Berikanlah kesehatan kepada orang yang masih menjalani perawatan kesehatan. Berikanlah rumah bagi orang yang layak bagi orang yang belum punya rumah. Luar biasa itu doanya itu. Ditutup dengan itu kan. Jadi balik lagi seperti Anda bilang, yang ada di kepalanya dia, beliau itu cuman memang itu. Nggak, keyakinan Anda itu loh yang saya ingat suasana kita waktu itu. Kan belum ada. Jadi orang mikirin Prabowo itu ya enggak. Seolah-olah dia akan misalnya negara tetangga nanti mau diganggu, ya kan, akan macam-macam gitu. Akan demokrasi dikacaukan kembali, konstitusi. Padahal pikiran dia itu rakyat saya harus makan, orang harus punya kerjaan. Nggak boleh lagi ada orang sakit, nggak boleh lagi orang tua masih narik becak umur 70 tahun. Kemiskinan harus itu aja yang dipikirkan gitu. Tapi orang lain macam-macam dan orang seolah-olah menganggap wah ini cara dia bersembunyi katanya. Orang dia dia pura. Nggak ada. Prabowo dengan kata pura-pura itu nggak bersahabat. Nggak pernah dia berpura-pura. Jadi artinya gini, menurut saya, masyarakat umum, ya mungkin intelektual yang menonton ini, terbantu akan pencerahan kita, bukan untuk membesar-besarkan yang sesuatu yang nggak ada, tapi untuk mendeklarasikan apa yang kita yakini kan. Betul. Anda kan 30 tahun sama dia. Dan dalam penutupan pidatonya, terima kasih kepada Fahri Hamzah. Itu yang dibilang. Penutupan di GBK loh, Pak. Jadi saya yakin ya, teman-teman yang mendengar ini ya, seperti Anda ajakan Anda tadi ya, nggak usah lagi terlalu tidak rela ya.